aku ceria banget aku Suka orangnya. ngobrol. Iya, suka ngobrol. Aku tuh kalau diajak ngobrol mau sampai pagi tapi aku tidur tapi ya. Enggak sampai pagi juga gitu. Aku ekstrovert orangnya. Extrovert. Kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di Indo banget, Tommy Hernawan gak sendirian. Karena di studio sudah ada Betran Putra Onsu. Halo guys. Yo. Halo. Selamat datang Onyo, apa kabar? Terima kasih banyak. Kabarku baik-baik saja. Kabarku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jadi nyanyi gue. Aduh seneng banget ya. Hari ini kita kedatangan Betran atau biasa dipanggil Onyo. Yeps. Kenapa sih itu panggilan jadi Onyo? Kalau Onyo itu ya nama kayak kan masing-masing anak kan kalau di rumah panggil kesayangannya itu ada, kalau Tania Maminia. Oh Tania Maminia. Kalau si Cici Talia itu panggilnya Cici, kalau dia panggilnya Cici. Nah kalau aku dipanggilnya Onyo itu karena dikasih nama sama ayah dulu. Jadi awalnya itu namanya tuh Sinyo. Oh Sinyo. Sinyo dulu. Iya, habis itu bener. dipanggil sama Tania itu Onyo. Oh. Nyo gitu. Jadi orang itu udah panggilnya kalau enggak Nyo ya Onyo gitu. Iya. S-nya itu udah hilang. S sama I-nya itu udah hilang. Iya. Gitu. Karena anak bayi waktu itu manggilnya jadi Iya. ada hilangnya ya. Nah, nama itu waktu aku umur sekitar beranjak 15 tahun. Beranjak 15 tahun nama itu udah mulai muncul tuh Onyo. Iya, tapi jadinya si teman-teman fans atau kayak penggemar lo tuh kayak lebih gemes gitu loh kalau manggil Iya, Onyo cuman tuh ya. kadang kalau semakin aku bertumbuh dewasa itu nama Onyo itu malu aku kalau kayak jadinya itu dulu aku dipanggil Onyo kayak seneng kan dilihat gini, Iya. nama gue dipanggil, karena itu menurutku kayak nama unik yang berbeda yang semua orang itu nggak punya nama lucu itu gitu loh. Onyo disingkatinnya itu kayak bisa Onyu gitu. Iya. Teman-teman manggilnya. Nah jadi kadang aku juga kayak ngerasa aku udah di umur 20 tahun ini dipanggil Onyo itu kayak aduh kayak kurang ya, ada kurang-kurangnya gitu. Iya. Ada kurang, tapi ya nggak bisa dipungkiri itu udah jadi identitas iya, ya. gitu. Orang-orang udah pada kenal, itu Onyo tuh gitu. Iya. Jadi aku kayak udahlah. Yes. Panggil Onyo, Betran apapun juga boleh lah. Gitu. Tapi dipanggil nengok kan? Iya, pasti nengok dong. Kalau dipanggil Betran atau Onyo itu pasti nengok. Iya. Gitu. Kalau nggak diem aja kan? Iya. Kalau nggak dipanggil kabur. Kecuali namaku dipanggilnya kayak dipanggil kayak Jeff, nggak nengok, orang bukan nama gua. Gitu. Oke, jadi Betran datang ke sini buat bawa kabar baik pendengar ya Sobat RDI. Yep. Jadi sekarang ini kalau kita pantau memang lagi produktif banget. Yeps. Ngeliris single tuh bisa 3 bulan sekali, Iya, bisa benar. 4 bulan sekali ya. Kemarin-kemarin juga sempat ada featuringan juga Yes. sama Anggis. Terus bahkan kemarin di konsernya Anggis juga bikin surprise ya. Bikin surprise di konsernya Kak Anggis kemarin. Seru-seru. Karena kan emang Anggis kan juga teman duetku kan. Iya, gitu. bener. Kemarin juga kita sedikit cerita kalau Anggis tuh juga bukan kayak teman duet doang, tapi itu dia udah jadi kakakku. Jadi aku anggap dia itu udah jadi kakak perempuanku yang benar-benar bisa ngasih tahu aku, karena setiap aku lakuin itu pasti kalau aku lagi sama dia, aku ngelakuin apapun yang menurut dia kayak not good pasti dia omelin. Gitu. Pasti Jadi dia bisa langsung kayak, sharing-sharing. iya, bisa sharing. Pasti dia gini, "Nyo, nggak boleh kayak gitu ya. Selesai nggak cukup nggak gitu." Aku tuh pasti kalau dia udah ngomong aku udah kayak oke Kak, oke gitu. Karena menurutku kayak selain orang tua aku yang ngasih tahu ya ada kakakku juga gitu. Bener. Jadi aku juga jadi ngontrol diri untuk pergaulan. Jadi banyak input lah ya, Yes. banyak yang ngasih masukan lah ya. Oke. Jadi kalau ngomongin seorang Betran, ini kan tadi nyanyi ada beberapa single, ada yang percuma sama Anggis, diam-diam yang kemarin rilis, dan sekarang juga bawa kabar baik tentang Pecundang. Nanti kita juga bakal ngobrol soal Pecundang, cuman pengen tahu dulu, Onyo ini kan sebenarnya udah lama juga di dunia entertainment. Yeps. Ada kadang ikut kuis-kuis lah, kadang ikut game show, kadang ada main di TV lain-lain. Nah, lu tuh sebenarnya di dunia entertainment tuh pengennya dikenal sebagai apa sih secara ini ya? Penyanyi sih paling. Penyanyi. Musisi yang bisa nyanyi lah. Iya. Jadi kalau emang ada tawaran buat syuting film atau syuting series, ya tetap diriku, karakterku Betran yang bisa nyanyi gitu sebagai musisi. Oke. Jadi memang pengen menguatkan diri sebagai penyanyi dan musisi. Dan memang ketika seorang penyanyi ngerilis single, nah itu jadi kayak senjata dia lah. Yeps. Buat menyapa pendengarnya. Nah, sekarang kita mau nanya, senjatanya nih judulnya adalah Pecundang. Agak berat ya sebenarnya ya. Iya, liriknya judulnya emang agak berat sih, Pecundang. Cuman lo dari kemarin sudah
Pak, interpretasikan si pecundang ini kayak gimana sih? Aduh, gimana tadi apa? Jadi kayak menggambarkan, menginterpretasikan, menggambarkannya, terus lo kayak delivernya tuh kayak gimana sih lagu Pecundang ini nih? Gitu. Kalau menggambarkan lagu Pecundang ini tuh, jadi ceritanya lagu Pecundang ini tuh bukan aku yang bikin, bukan aku yang nulis, jadi Kamga yang tulis. Oh, Kak Kamga, iya. Kak Kamga yang tulis, sama yang bikin musiknya namanya Tintin. Ya, gitu. Ini mah orang jago-jago semua. Jago-jago semua. Jadi kadang aku tuh kalau ditanya itu gimana sih liriknya, itu gimana sih apa cerita lagunya, mungkin kalau itu aku cuma sedikit cerita adalah itu cerita mungkin dari Kamga atau emang dikeluar dari pikirannya dia aja. Kalau ditanya itu background story itu bukan. Iya. Aku emang udah dari lama itu minta sama Kak Kamga untuk boleh nggak sih satu lagu aja tulisin buat aku. Iya. Terus katanya udah lu udah terkenal juga, mau semua aja lagu-lagu dari gua. Terus aku bilang bukan masalah itu. Aku emang butuh banget lagu-lagu dari Kak Kamga gitu. Aku pasti minta lagi sama siapa lagi? Aku minta kemarin sama Kak Hamalini. Jadi itu yang percuma. Sama Gis. Terus habis itu udahlah tulisin lah buat gua lah Kak gitu. Terus kata dia, "Oke, nanti aku tulisin ya, tapi nanti dulu." Oke. Kita rilis nih diam-diam. Udah beberapa minggu kemudian kita rilis diam-diam, promo-promo segala macam. Udah ditelepon sama NR ko, Uncle Sefri, "Nyo mau nggak? Ada lagu nih dari Kamga." Wah, aku tanpa basa-basi untuk lagu apa sih gitu kan, langsung mau dong, langsung gas. Udah di hari itu kita kirim-kiriman lewat WhatsApp untuk lagu segala macam. Ini enaknya gimana nih lagunya, enaknya gimana. Terus aku bilang udah kalau aku nyanyi aja, aku untuk cerita aku serahin sama yang suhunya. Iya. Karena aku kan di dunia musik nggak selama Kak Kamga kan, dia udah banyak pengalaman, jadi harusnya aku yang belajar dari Kak Kamga gitu kan. Jadi aku semua lepas tangan untuk kayak silakan atur aja, aku nyanyi yang bagus aja. Gitu. Nah dari situ udah jadi deh lirik Pecundang ini. Terus kata dia ini unik nih kalau kita kasih judul Pecundang gitu. Terus aku bilang kayak oke, kalau emang itu unik silakan. Silakan gitu. Jadi udah deh, aku pokoknya semua overall aku serahin sama Kak Kamga gitu, sama Uncle Sefri juga, dan satu lagi Kak Tintin gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Sobat Herdi itu tahu kalau Kamga lebih besar di tangga sebelumnya, terus sekarang jadi banyak jadi musik director, vokal director, backing vokalnya Malik ya malah sekarang ya. Jadi emang orang hebat itu ya. Orang-orang hebat. Kalau Kak Tintin itu yang ngerjain Mahalini, Anggis ya macam-macam. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk menggambarkan Pecundang ini itu Pecundang itu menceritakan seseorang yang dia ini udah keburu baper duluan. Oh, gitu. Jadi udah keburu. Jadi tema di video klipnya itu gini. Aku juga mindful kan di Iya. Berakting lah ya di situ. Berakting. Ya. Jadi aku itu suka lah salah satu perempuan ini. Nah, aku nggak tahu kalau cewek ini tuh aku tahunya dia udah punya pacar, tapi dia tuh kasih terus perhatian ke aku. Nah, kalau otomatis kalau aku dikasih perhatian sama cewek yang aku suka, pasti baper dong. Iya dong. Otomatis pasti baper. Iya. Ternyata perhatian itu dia lakuin untuk semua cowok. Waduh. Gitu. Jadi aku tuh udah keburu baper duluan. Setiap dia deketin, hatiku selalu lulu. Padahal aku udah rasa kecewa gitu. Lu kan udah punya pacar, tapi kok bisa lu kasih perhatian ke gua sih? Disitulah merasa jadi pecundang. Begitu. Ya. Maksud gue itu kayak, ya gue tahu gue suka sama lu, dan lu juga pasti tahu gue suka sama lu kan gitu. Tapi please lah jangan datang lagi ke gue, karena gue tahu lu nggak akan jadi punya gue gitu. Nggak akan jadi milik. Jadi sia-sia doang gue antar suka sama lu gitu. Iya. Jadi kayak menunggu harapan yang tak pasti. Melakukan perbuatan yang sia-sia ya. Sia-sia. Iya, itu memang dalam agama tidak boleh sebenarnya. Oke, nanti FM Radio RDI Jakarta tempat kamu eksis masih di Indo banget bareng sama Betran Putra Onsu. Halo Madrid. Gue jadi punya kepikiran pantun nih sebenarnya nih. Apa tuh? Coba dong. Ada rantang isinya ketan susu. Cakep. Selamat datang Betran Putra Onsu. Yes. Harusnya dikat satu ya. Iya, harusnya tadi yang awal ya. ya. Satu lagi kan. Oke, enggak apa-apa, itu bagus. Gitu. Aku mau tanya dong sebelum kakak tanya ke aku. Iya, boleh aku silakan. Kan suka main bola kan? Klub favorit apa? Klub favorit? Ya. Persis Solo sih. Enggak luar negeri lah. Oh, luar. Enggak suka bola. Aduh. Kalau lokal Persis Solo, tapi kalau luar tuh kemarin ngikutin ini nih. Juventus. Tapi era Del Piero. Ya udah lama amat.
Itu lama, terlalu lama. Kalau Kakak? Sama lagi, nggak suka bola juga. Iya. Nggak suka bola? Nggak ada satu tim yang digeluti. Kemarin tuh pas kecil, aduh gimana ceritanya ya? Gimana sih? Emang kenapa sih? Unya lagi Enggak. seneng banget bola. Emang dari dulu emang seneng bola. Cuman aku kalau misalkan main ke radio gitu, aku selalu tanyain nih klub favorit apa. Salah. Oh iya. Berarti hari ini aku radio yang tepat tapi salah orang kali ya nanyanya ya. Cuman kalau timnas lagi ngikutin, iya kan? Aku juga ngikutin Iya, gitu. iya. Cuman kalau klub tuh terlalu banyak ceng-cengan. Oh, Iya nggak sih? Kayak ya misalnya- maksudnya klub yang ya ceng-cengan banyak sih, cuman klub-klub yang disuka aja apa. Oke. Kalau Nya apa? Aku Real Madrid. Oh, Real Madrid. Iya, lagi iya. gacor parah. Lagi bangkit. Lagi bangkit. Siapa namanya? Vini. Sini. Enggak, aku Messi. Oh, kan Messi di Iya, aku Messi, tetap Messi. Oh, tapi Maksudnya, tetap Messi. Iya, suka Real Madrid tapi aku Messi. Oh, Messi sama CR deh Messi. Oh, iya. Tuh, Iya. fans aku tuh Messi, aku idolanya Messi. Iya. Kenapa CR sama Messi pilih Messi? Kalau mau seni mah Messi, tapi Iya, kalau iya. untuk mau work hard banget itu ya CR7, CR7. Tapi memang kalau ngomongin bola, si Messi ini udah megang Piala Dunia. ya, kalau bola mah nggak usah lihat Piala Dunia. Iya nggak tapi- sih? Ya juga sih. CR7 tuh tapi memang mau gol ke 1000 kalau nggak salah katanya. Ya panjang ntar kalau kita bahas bola. Panjang, makin dalam ya. Tapi walaupun gua nggak ngerti bola, tapi punya knowledge. Punya sebenarnya gitu tetap baca, tetap tetap baca. baca ya, Iya, asik. Mantap. Tapi kalau sehari-hari ngisi waktu Bola. mini soccer nggak? Aku mini soccer juga. Oh. Kadang mini soccer, kadang lapangan 11-11. Oh, wis. Besok juga ada tanding sama kampusku. Oh, Jadi iya, aku iya. tuh di gedung yang sama. Ada kampusku tuh ada dua. Iya. Ada GIC sama Uniji. Aku di Uniji. GIC itu untuk yang keluar negerinya. Jadi oke. bisa. Tapi di Uniji juga bisa kita extend untuk keluar negeri. Tapi 1 tahun. Oke. Gitu. Besok itu adalah sejarah di kampusku Uniji lawan GIC. Oh, Ya. tanding. Jadi kemarin-kemarin tuh kita gabung di GIC semua. Ah, Aku oke. buat kepikiran kayak, oh ini kan udah datang maba-maba baru nih. Sayang banget kalau misalkan gue itu gerombolin mereka di GIC semua. Udahlah gue bikin klub sendiri aja di kampus nih, namanya Uniji. Itu baru Uniji. pertama di mana Uniji lawan GIC. Oh Besok. iya. Itu besok tuh udah pride. Itu Iya, iya. udah gini nih besok udah pride banget. Seru ya, tapi memang masa-masa kuliah itu masa-masa menyenangkan tau sebenarnya. Yes, masa-masa Sorry, kuliah itu ngambil jurusan apa? aku Berarti? komunikasi. Ini cocok komunikasi. Karena kan di dunia entertainment ya. Yes. Jadi komunikasi jadi basic lah. Basic. Oke. Jadi lagi aktif kuliah juga, aktif nyanyi dan main bola. Ya. Ih, seru banget. Tapi kalau ngomong-ngomong soal lagu, kita kembali lagi Yep. ke lagu-lagu lo yang memang ternyata bisa nulis sendiri juga. Bahkan kalau memang pengen disebut itu jadi musisi atau penyanyi. Atau misalnya Yep. kalau musisi itu harus bisa nulis ya. Iya. Nah, kalau untuk menulis inspirasinya biasanya dari mana? Apakah memang di umur yang 20 ini sudah merasakan berbagai macam pengalaman cinta? Enggak dong, buset. Enggak sampai sejauh itu juga. Biasanya gitu kan ya, dari pengalaman. Iya sih, kalau aku tuh juga ya betul dari pengalaman. Terus kalau untuk tulis lagu itu menurutku enggak semuanya dari pengalaman. Enggak semuanya dari pengalaman. Bisa aja itu ya dari kita mungkin kalau lagi emang kepikiran untuk coba gue bikin lirik ini deh. Tapi kita itu membuat cerita jadinya. Oh iya, Jadi bener. membuat cerita tanpa kita pernah mengalami itu gitu. Oke. Jadi kayak emang paling the best bikin lagu itu kita ngalamin dulu baru kita bisa bikin Iya. sebuah cerita itu. Tapi juga ada kreatifnya itu beda. Kreatifnya itu dalam contoh kayak gue nggak ngalamin ini tapi gue bisa ngerasain di mana pernah ada di posisi itu. Oh, Jadi iya. kita bikin lagu yang benar-benar sakit, yang ya kita merasa bahwa, gue dulu pernah ngalamin ini nih. Yes. Padahal itu cuma bayang-bayangan palsu aja. Iya. Gitu. Oke. Sama juga ketika seorang penyanyi ditugaskan untuk menyanyikan lagu ciptaan orang lain. Ya. Nah, kayak si lagu Pecundang ini kan secara cerita, apakah lu juga pernah mengalami menyukai orang lain tapi tidak dianggap? Terus bisa mendalami, atau sebenarnya ya udah gue mau nyanyi yang bagus tinggal nyanyi aja, atau Ya pernah nambahin waktu feelingnya? bocil, waktu di kampung. Di Itu waktu bocil lah Kak, gitu. Pernah ngalamin gitu. Cuman pas nyanyi lagu itu nggak aku mikir ke sana, jauh Nggak. amat, terlalu jauh. Kelas 4 SD. Jauh banget. Iya. Tapi itu emang anak SD bisa suka-sukaan ya? Setahu aku bisa deh. Iya. Ya dari SD mah udah punya perasaan gak sih? Gitu. Kayak ada yang ngeliat cewek cantik pas, gue demen nih sama ini nih. Iya, bener Pastilah. sih. Iya, ingat. Gue tuh ngirim surat waktu itu. Ya dulu itu zaman-zamannya kalau nggak surat apa ya?
Kalau nggak surut kasih bunga. Bunga. Kasih bunga. Terus kalau enggak ya kalau rumahnya dekat ketemuan. Iya. Gitu. Oke. Jadi di lagu Pecundang ini tinggal ngasih feel aja, nyanyi yang bagus. Yep. Cuman kalau segi genre tadi kan gue sempet preview juga pas lagi di jalan dengerin. Kalau sama lagu yang diam-diam ini dia lebih ngebeat. Diam-diam lebih ngebeat. Yeah. Tapi kalau Pecundang lebih slow gitu ya. Lebih slow ya. Yeah. Nah, kalau seorang veteran itu nyamannya tuh di mode yang mana nih? Mode ngebeat, slow atau sama Anggis kan juga modenya mode slow ya sebenarnya gitu ya. Ya kalau feel-nya pasti di pop ballad. Ballad ya sebenarnya. Pop ballad gitu. Cuman kalau misalkan aku juga suka kayak contoh lagunya aku paling suka sekarang itu Kalau Ada Alamak. 9 itu kan ngebeat gitu boleh gitu. Aku pengen coba next. Aku itu ada rencana emang kita lagi dalam proses untuk bikin lagu kayak gitu juga. Yes. Oke, tapi memang memfokuskan dirinya di pop ballad. Oke, pop ballad ini kan kalau kita ngelihat di market ya, maksudnya di musik tuh banyak banget. Lagu galau itu kayaknya udah jadi seperti rumput lah ya di lapangan yang luas gitu. Sudah banyak bermunculan, penyanyi baru juga banyak gitu. Karena lo ngelihatnya ini sebagai potensi market atau lo persaingan atau gimana? Kalau aku tuh enggak, kalau musik itu kan emang luas. Musik itu emang seluas itu. Cuman aku tuh memilih di dunia musik itu bukan menjadi kayak ketika aku udah di ngejalanin dunia musik ini aku pengen saing sama ini, enggak. Aku tuh pengen jalan lancar. Ketika ada penyanyi baru malah aku seneng. Wah, gila ternyata di dunia yang aku ambil ini banyak juga yang jago juga ya. Banyak juga yang bagus-bagus ya. Jadi kadang kita itu belajar dari pengalaman yang baru, kadang kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman senior gitu. Jadinya itu aku semakin aku kenal penyanyi baru atau aku kenal seniorku, aku jadinya belajar gimana sih gitu caranya biar bisa tetap stabil di dunia musik gitu. Stabilnya dalam arti kayak tetap lu banyak yang kenal, lu bisa tulisin karya yang bagus gitu. Jadi di dunia musik itu udah nggak ada zamannya persaingan, enggak. Udah nggak ada zamannya kayak gitu. Karena kan ketemunya sama-sama juga di dunia musik gitu. Iya. Oke. Jadi kayak ya yang bisa kita di dunia musik ini ambil adalah pelajaran sama pengalaman. Gitu. Benar. Jadi memang tapi ya tadi ya namanya juga industri ya. Industri itu ketika udah terjun berarti harus siap dengan apapun itu konsekuensinya ya. Konsekuensinya, mentalnya itu yang paling penting mental. Karena kan ini kan sekarang dunianya teknologi kan canggih banget. Makin banyak fitur-fitur yang terbaru yang muncul gitu. Kayak sekarang kalau kita bikin upload pasti banyak yang komen. Betul. Upload ini viral, upload itu viral. Apalagi kalau tentang suara. Kita nyanyi sedikit pun kalau fals pasti ada yang komen, wah suara lo jelek banget. Nah, dengan komenan itu ya kita harus bisa mengambil hal-hal yang dimana berarti gue harus belajar. Kalau aku tuh ada yang komen kayak gitu berarti kayak gue kurangnya di sini, mereka nggak suka gue kayak gini. Coba gue bikin suara, gue coba belajar biar gue nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Malah dijadiin pelajaran gitu loh. Berarti tuh lo tuh tipenya sudah sekarang kan gini ya, lo tuh mulai ke entertainment dari kecil banget. Terus sekarang udah mulai dewasa berarti udah mulai berdamai tuh sama yang namanya dulu aku arogan head banget. comment sama kan banyak tuh ya haters yang nggak jelas itu. Banget. Dulu aku tuh sampai arogan banget sampai nggak nerima. Kok dia komen gini sih? Emang lu bisa apa gitu-gitu. Iya. Dulu aku kayak gitu. Tapi semakin aku banyak yang komen gitu, semakin aku belajar kayak aku paham nih maksudnya. Mereka tuh kasih saran tapi pengen ngelatih mental kita juga. Lu kalau misalkan gua kayak ngomong kayak gini, lu responnya kayak gimana gitu. Tapi kadang dalam hati responnya gini, wah gua kayak gini, tapi pas dikeluarin, oke, siap. Iya, gitu. Iya. Mendingan siapin aja siap. Lah ya. Iya. Tapi siap ya, lu harus lakuin belajar. Apa yang tadi jadi referensi atau jadi apa yang tadi masukan gitu. Betul. Ya lu harus terima. Tapi kadang kalau misalkan kita kayak ada yang komen gitu, kalau tergantung orangnya sih sebenarnya. Tergantung kalau dia emang tipe orangnya dia nggak terima, pasti dia bakalan kayak bodoh amat, gue pengen jadi diri sendiri. Boleh jadi diri sendiri boleh, tapi dengerin orang juga harus. Benar. Dengerin masukan lah. Iya. Oke. Tapi memang yang namanya umur ngaruh ya. Ternyata udah makin sini makin dewasa. Iya, makin sempit teman pergaulan. Iya, circle makin sempit ya. Circle itu makin semakin kita gede itu yang kita cari adalah kayak bukan
kita banyakin nongkrong ya, gitu. Sekarang yang perlu kita cari adalah pengalaman. Yang penting lu produktif berarti ya tipe anaknya ya. Aku sekarang lebih banyak tulisin lagu kayak kemarin kemarin aku habis workshop lagu baru lagi. Oke. 1 FM Radio RRI Jakarta, tempat kamu eksis. Dari Betran Putra Onsu dengan Pecundang. Bukan takdirku untuk jadi pemenang, bener malahan jadi pecundang. Yes. Capek ya. Sabar. Capek. Sabar. Aduh. Tapi ngomong-ngomong dari lagu-lagunya kan emang si ini nih lagunya lebih ke melo sedih. Tapi Betran tuh sebenarnya secara pribadi orang yang ceria, ekstrovert, introvert atau kayak gimana? Aku ekstrovert. Oh iya. Ekstrovert banget. Ekstrovert berarti ceria kan? Ceria. Aku ceria banget aku suka orangnya. Ngobrol. Iya, suka ngobrol. Aku tuh kalau diajak ngobrol mau sampai pagi tapi aku tidur tapi ya. Gitu. Enggak sampai pagi juga gitu. Aku ekstrovert orangnya. Ekstrovert. Oke, jadi memang suka ngobrol, suka sama ketemu orang lain. Iya, tapi menyesuaikan. Kalau orangnya nggak suka, kalau aku kan ekstrovert nih, ketemu sama orang yang nggak mau jarang ngobrol gitu, aku bisa juga jarang ngobrol. Aku juga bisa kayak gitu. Aku jadi diam-diam. Ikut gitu, jadi diam-diam. Gitu. Oke. Nah, tadi ngomong soal bola. Nah, berarti kan selain kegiatan bola yang beneran, berarti lu tipe yang main game nggak anaknya? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Aku tuh ya ada PS di rumah, cuman jarang banget, malah sering dimainin sama adik-adik gitu. Jadi aku tuh lebih suka itu prakteknya. Oke. Gitu. Kalau di game aku nggak jago, tapi kalau disuruh di bola main boleh coba. Boleh diadu. Lapangan gede fisik capek nggak sih itu? Enggak, aku winger kan. Oh, aku winger kanan. Jadi iya. Kerjanya lari aja terus. Iya. Terus. Itu kan posisinya ini ya Marcelino gitu kan ya, winger kan ya itu ya. Iya. Oke, berarti emang secara fisik udah bisa diadu. Boleh lah. Oke. Tadi kita sempat nanya juga ke Betran kan sekarang ini lagi muncul fenomena lagu-lagu timur. Oke. Yang naik banget ya. Sebagai anak yang juga tumbuh besar di timur, menurut lo sekarang fenomena ini gimana? Karena kan bisa ada di pesta pora lah, di festival, bahkan kemarin sempat lagu apa sih yang di Istana teh? Pas lagi Tabola Bale ya? Iya. Iya. Apakah lu juga sempat kepikiran nanti ya coba bikin lagu yang model-model berlirik Indonesia Timur gitu? Segeralah. Kalau untuk itu pasti kita udah ada rencana mau bikin. Cuman tunggulah kita ada selesaiin dulu pekerjaan yang udah dikerjakan gitu satu-satu lah. Iya. Buru-buru. Oke. Memang kalau jadi penyanyi tuh semuanya udah ada di kepala nih ya. Yes. Kira-kira nih single ini kayak gimana, promonya gimana, video klipnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, setelah si project Pecundang ini kira-kira udah jadi sekitar 4 lagu lah ya di label Hits Record ini. Apakah juga seorang Betran ini mau coba dirapihin nanti jadi satu package album gitu? Pasti. Lagi proses untuk dijadiin album juga. Tapi kan album itu kan bukan cuma 4 lagu kan? Iya, gitu. Lebih kan. Pasti kita tulisin dulu banyak karyanya, banyak lagu yang hitsnya. Jadi biar nanti kita bisa dijadiin album, dan rencanaku nanti bikin intimate konser. Wah. Gitu. Ini nih. Gitu sih Kak. Pengen bikin intimate konser ya. Ini kira-kira di tahun ini apa di tahun depan? Tahun depan. Berarti 2026 ya? Yeps. Oke, nah kalau tahun ini sampai akhir tahun udah ada plan apa aja? Kita ada plan ngeluarin single lagi. Oh yes. Gitu. Ada 2 single yang kita udah siapin. Gitu. Semoga ya bagus lah. Yes, gitu. yes. Lancar. Oke. Dan tadi kan sempat nanya juga ya, ketika udah mulai dewasa, lu itu geser nih istilahnya dari manajemen ya. Dari manajemennya papa ke sekarang beda lah gitu kan, ke Hits Records, ke SMN gitu kan. Apakah ini juga bentuk lo pengen coba belajar mandiri, atau mungkin kayak ini ya apa namanya, ketutup nama-nama besar gitu? Sempat nggak sih ngerasa kayak ketutup nama besar papa gitu? Enggak ngerasa kayak gitu. Aku pengen lebih banyak explore aja. Kayak pengen coba belajar sendiri untuk lebih banyak explore tentang di dunia musik gitu sih Kak sebenarnya. Bukan berarti mau ketutup sama bapak ya. Ini bapak gue sendiri juga gitu. Bapak sendiri juga, jadi nggak ngerasa kayak gitu. Lebih ke kayak gue pengen kalau gue pengen jalan sendiri, di mana gue pengen lebih banyak mengenal lagi ke depannya dunia musik gitu. Di dunia musik ini kan ada alat musik nih. Lo juga tipe yang ngulik alat musik gak sih?
Lagi fokus di piano. Gitu. Karena aku suka piano soalnya. Iya. Gitu. Udah bisa ini ya chord-chord dasar. Ya boleh lah. Asik. Gitu. Lebih suka piano sih sebenarnya. Tapi tuh orang yang bisa main piano tuh menurut gua otak sama tangannya bisa jalan berbarengan tuh loh. Bisa. Aneh gak sih? Susah gak sih itu? Kadang susah untuk orang yang baru belajar. Oh iya. Kalau orang udah pengalaman mah kadang sinkron. Kadang nggak perlu belajar pun udah otodidak main pun bisa kayak gini. Main pun bisa kayak gitu. Oke. Berarti alat musik lagi fokus ke piano juga. Yep. Terus tadi ada merilis beberapa project. Nah kalau boleh tahu juga, lo ada nggak bayang-bayang nanti misalnya di album ya itu pengen featuring musisi siapa aja kan? Jadi sekarang udah ada Anggis nih. Gitu kan. Aduh siapa ya? Siapa aja. Yang kedua udah pada tahu lah, Nabila Taki ya. Oh akan ada project. Iya. Sama Nabila. Lagi proses, lagi ngajuin juga. Terus pengen kolaborasi sama, kalau harapan ya pengen kolaborasi lagu ballad sama Kak Afgan. Oh iya benar. Ku lepas kacamata. Itu kan lagi viral juga kan. Iya benar. Apa kau lebih suka? Iya. Lagu sekarang enak-enak tuh. Enak. Enak sih, ada Habis Alama terus Kacamata. Oke, jadi pengennya sama Afgan juga. Yaps. Sempat kepikiran juga nggak? Kan sekarang nih dunia dangdut juga lagi wow. luas ya kan. Wow. Ada Nasar, terus mungkin yang muda-muda sekarang ada Tensi gitu. Nah, lo juga pengen ya coba kolaborasi? Terlalu gitu, banyak pengen ya jadinya. Jadi kayak terlalu banyak pengen coba. Mungkin itu next ya, next. Iya. Kalau dangdut ya aku emang suka nyanyi lagu dangdut, cuman Betul. ya kita harus, ya kita boleh keluar dari zona nyaman tapi nggak keluar banget gitu. Gitu, nggak keluar banget. Oke, kita mau sapa dulu teman-teman yang sudah di YouTube ya. Cukup Halo. banyak. Apa kabar buat Rolinda, buat Santi, terus buat Reki, Hai, buat Lilis yang bilang Onyo makin dewasa ya pemikirannya. Oh terima kasih banyak. Tidak terpengaruh sesuatu yang julid-julid. Oke. Buat Santi channel dia bilang Onyo main bolanya gacor, larinya oke. Oh terima kasih. Thank you. Seminggu berapa kali main bola? 4. Wah. Kaget gua. Lah. Bener dah. Kenapa Pak? Udah kayak atlet. Soalnya aku tuh punya klub bola sama Kak Atta Halilintar. Terus Terus aku juga punya klub bola sama Celebrity FC. Celebrity FC ada. Aku punya klub bola juga sama El Rumi. Oh iya main sama. Terus habis itu aku punya klub bola juga 5 deh kalau nggak salah. 5 dalam seminggu tuh aku 5. Ya tapi kan bola itu juga harus ada ini kan semacam strength training tuh. Aku belajar di rumah soalnya. Strength training tuh ada Terus juga. habis itu aku ada klub bola sama kampus. Ada lagi satu lagi nih. Gitu. Gue tuh hampir ya. Oh, Soccer Shield ada. Oh Soccer Shield. Soccer Shield ada temanku gitu. Iya. Itu Udah kayak sih. anak SSB ini sebenarnya. Aku dulu SSB, aku Asiop dulu. Oh dulu Asiop. SSB. Asiop. Iya pantesan. Ya udah. Semakin dewasa berarti makin ketahuan nih fisiknya kejaga sama olahraga, otomatis nyanyinya juga makin kuat nih di panggung. Mau berapa lagu hajar ya? Boleh. Ya nggak sih kan? Boleh. Ya. Bola tuh nafas banget kan? Nah, aku pernah waktu aku konser di Senayan tuh aku nyanyi 23 lagu. Waktu aku duet sama Kakak Sleng, terus habis itu waktu aku duet sama Titi DJ, Kalesti tuh 23 lagu. Hajar semua. Semua tanpa berhenti, tanpa ada kayak ada host masuk segala macam. No. Gas terus. Itu bagus tuh. Ini salah satu anak muda yang kelihatan ya dari olahraga bisa fisiknya jadi lebih kuat ya. Jadi kita boleh suka olahraga tapi harus ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Nafas lu tambah bagus gitu. Iya. Oke. Kita sudah di sesi terakhir. Buat Onyo terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah mampir. Thank you so much. Ngobrol-ngobrol cerita-cerita seputar lagu pecundang, bahkan cerita tentang hobi bolanya. Buat yang udah komen-komen di YouTube terima kasih juga. Habis ini Onyo bakal geser ke radio sebelah ya, ke V Radio sama Global. Jadi ikutin aja. Ya, siap. Di radio sebelah kalau masih belum puas. Thank you buat Onyo. Boleh di-spill gak sih kayak boleh. Kayak lagu pecundang? Ini refnya ya? Iya, pecundang aja. Oke. Let's go. Itu bukannya aku merasa paling benar, hanya tak mau benarkan yang memang salah. Bila dia memang layak kau perjuangkan,
Ya bukan takdirku untuk jadi pemenang, benar malahan jadi pecundang. Wow. Thank you guys. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Betran Putra Onsu. Buat semua yang udah live di YouTube, Thank you udah nonton semuanya. guys. Thank you so much. Habis ini bakal ada Indo banget bareng sama Aina Tita, Tommy Hernawan, minta maaf ya. Aman. Sama Onyo kalau ada salah ada kurang Aman juga. dong. Selamat makan siang buat semuanya. Habis ini lanjut ke radio-radio sebelah juga kalau Siap. misalnya pengen mengikuti perjalanan Onyo di MNC Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, bye bye guys.